Dia menyebutkan penentuan bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 mendatang masih dibicarakan secara internal. Data ini menurut Denny menunjukkan Ganjar masih punya ruang untuk menaikkan dukungan jika kedikenalannya naik, sebagaimana ditemukan polanya sejauh ini. PDI Perjuangan sebut Megawati, Jokowi, koalisi akan matangkan soal cawapres Ganjar. Dilansir dari Detik News Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta koalisi pendukung Ganjar Pranowo akan membahas sosok bakal calon wakil presiden atau cawapres. Dia menyebutkan penentuan bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 mendatang masih dibicarakan secara internal. Basarah mengungkapkan, pihaknya akan mendalami sosok cawapres yang tengah beredar di publik ataupun tidak. Penentuan cawapres Ganjar Pranowo, ucap Basarah, sedang dipersiapkan secara matang. Basarah mengatakan, Megawati bersama Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar Pranowo akan membahas soal cawapres bersama Jokowi. Jokowi dilibatkan dalam konteks anggota PDI Perjuangan. Dalam kesempatan itu, dia juga menuturkan PDI Perjuangan tak ingin menarik organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ke ranah politik. Namun demikian, pihaknya tetap menjalin hubungan mengingat PDI Perjuangan memiliki rekam jejak kerjasama yang baik dengan tokoh NU. Basarah menyinggung kerjasama Megawati bersama wakil presidennya yang merupakan tokoh NU seperti Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas, hingga kerjasama di tahun 2004 silam antara Mega dengan Hasyim Muzadi yang merupakan tokoh NU. Sementara itu dilansir dari republika.co.id Jakarta, survei nasional SMRC, Ganjar gerus suara Anies, Prabowo stagnan. Dalam survei nasional elektabilitas bakal calon presiden versi Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, pasca pengumuman Ganjar Pranowo sebagai baca pres oleh PDI Perjuangan, ditemukan Anies Baswedan hanya dipilih sebesar 19,7%. Sementara Ganjar menempati posisi pertama dengan memperoleh 39,2% dan disusul Prabowo dengan 32,1%. Namun dalam survei tersebut masih ada 8,9% responden yang masih belum menjawab. Hasil tersebut disampaikan oleh Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam survei SMRC bertajuk Tren Elektabilitas Bakal Calon Presiden. Rilis ini disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat 12 Mei 2023. Denny menjelaskan, 3 nama bakal capres tersebut sudah diputus partai atau gabungan partai untuk menjadi calon presiden dan sejauh ini paling kompetitif dibanding tokoh-tokoh lain. Denny menunjukkan dalam sebulan terakhir, dukungan pada Ganjar menguat sekitar 6% setelah ia dideklarasikan sebagai calon presiden. Dari 33,2% di awal April 2023 menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Pada periode yang sama, dukungan pada Prabowo relatif stabil dari 31,5% menjadi 32,1%. Sementara untuk dukungan pada Anies turun dari 24,2% menjadi 19,7%. Dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, lanjut Denny, dari Mei 2021 hingga Mei 2023, dukungan pada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 39,2%. Sementara untuk Prabowo cenderung stagnan dari 34,1% menjadi 32,1%. Dan Anies cenderung menurun dari 23,5% menjadi 19,7%. Denny melihat kenaikan suara Ganjar dalam sebulan terakhir terkait dengan efek popularitas atau kedikenalannya yang juga meningkat. Pada survei 3 hingga 11 April 2023, Ganjar baru dikenal sebesar 78%,
meningkat menjadi 84% pada Mei 2023. Sementara tingkat kedikenalan Anies dan Prabowo tidak mengalami perubahan signifikan. Anies dikenal sebesar 86 menjadi 87% dan Prabowo tetap 96% pada periode tersebut. Data ini menurut Denny menunjukkan Ganjar masih punya ruang untuk menaikkan dukungan jika kedikenalannya naik, sebagaimana ditemukan polanya sejauh ini. Pada kelompok pemilih yang tahu ketiganya, di survei ini terlihat Ganjar mendapatkan dukungan sebesar 44,7%. Dalam 2 tahun terakhir, lanjut Denny, Ganjar konsisten unggul atas Prabowo dan Anies di kelompok pemilih yang tahu ketiganya. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden dengan metode multi-stage random sampling. Respon rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.020 atau 84%. Sebanyak 1.020 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan 30 April hingga 7 Mei 2023.